Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau unboxing dan review air fryer dari Philips. Di sini aku ada dua tipe, yang Philips HD9252 dan yang satu lagi Philips HD9200. Kedua air fryer ini pada dasarnya semua speknya itu sama, yang membedakan hanya di layarnya aja. Kalau yang Philips HD9252 pakai layar touchscreen, jadi nggak ada tombol sama sekali. Sedangkan yang tipe Philips HD9200 masih pakai analog, jadi pakai sistem puter gitu, cuman itu aja. Sebelum aku unboxing, aku mau info ke kalian kalau kalian bisa dapetin Philips air fryer ini dari Shopee karena mereka lagi ada event 77 Mega Electronic Sale yang mana kalian bakal dapetin cashback 50%, COD gratis ongkir Rp0, garansi 100% original, dan peak days yang akan jatuh pada tanggal 7 Juli. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, yuk kita unboxing. Jadi seperti ini looknya Philips air fryer yang tipe HD9252. Jadi dia warnanya full black, terus model air fryernya square gitu. Jadi dia bukan tipe yang bulat banget gitu, enggak. Nah ini kalian bakal dapetin kartu garansi. Jadi Philips air fryer ini kalian bakal dapetin garansi global selama 2 tahun. Terus kalian juga bakal dapetin buku instruksinya. Nah ini kartu garansinya. Terus ini adalah buku instruksinya. Jadi udah tertera jelas cara pemakaiannya. Tuh, kayak gini. Kemudian untuk unitnya, jadi di sini untuk bagian atasnya modelnya tuh kayak Dove gitu. Kalau untuk bagian bawahnya sini, ini modelnya kayak glossy. Tipe HD9252 ini kapasitasnya itu 4,1 liter dengan berat 0,8 kg. Untuk daya listriknya itu 1400 watt. Bagian sini ada handle-nya, terus kalian tinggal tarik aja. Nah ini adalah bagian dalamnya untuk kita taruh makanan. Jadi air fryer ini bisa untuk menggoreng, memanggang, untuk membakar, juga untuk hangatin makanan. Nah bagian dalamnya seperti ini, jadi kita nanti bakal taruh makanan di sini. Nah, ini boleh kena air ya, jadi ketika kalian selesai pakai, ini tuh bisa langsung dicuci. Berikut sama ininya semua. Jadi dia tuh cukup mudah untuk dibersihkan dan cukup mudah untuk pemakaiannya juga. Ini space-nya itu ada 2 layer, jadi kalian tinggal buka dari sini, tinggal dorong, terus ini yang dipencet aja. Nah terus ini tinggal diangkat. Jadi di sini fungsinya untuk menyaring minyak juga karena dia ada bolongannya. Jadi nanti minyaknya juga bakal turun ke bagian bawahnya sini. Nah untuk air fryer Philips ini sistemnya itu pakai rapid air. Jadi dia tuh bakal bikin makanan di luarnya itu renyah dan garing, tapi di dalamnya dia bakal tetap lembut. Nah ini model dalamnya kayak gini. Nanti aku langsung tunjukin aja cara pemakaiannya. Suka sama desainnya, looknya simple dan minimalis banget. Jadi nggak terlalu banyak neko-neko model-model gitu. Terus untuk size-nya ini juga compact banget ya, dia nggak terlalu besar. Dan ini juga dia anti lengket ya, bagian dalamnya tadi nggak bakal bikin makanan lengket. Sekarang ini aku tunjukin untuk bagian layar sentuhnya ini, mereka ada beberapa fitur. Untuk colokannya dia modelnya kayak gini. Nah ini contoh kalau udah dicolok di bagian sini, di bagian powernya ini ada warna lampunya. Jadi ini semuanya full touchscreen ya, nggak ada tombol sama sekali, looknya elegan banget. Nah, jadi di sini ada beberapa macam pilihan. Yang pertama ini adalah pilihan untuk misalkan kita mau goreng kentang yang baru keluar dari freezer, jadi kayak kentang yang masih beku banget. Untuk pilihan yang kedua ini contoh untuk kayak kentang segar gitu, jadi nggak usah pakai pilihan yang pertama, kita pakai pilihan yang kedua. Untuk yang ketiga ini bisa untuk paha ayam, terus juga bisa untuk filet ikan, kemudian ini bisa untuk memanggang muffin juga, jadi ini kayak ada logo kue gitu, jadi bisa buat manggang. Terus untuk pilihannya ini tuh kayak untuk potongan daging gitu, jadi kita bisa masukin kayak sekitaran 2 potongan daging ke sini, tapi yang tanpa tulang. Nah kalau untuk yang ini tuh kayak untuk jenis sayuran. Terus untuk yang terakhir ini tuh mode keep warm, jadi ini untuk menghangatkan. Jadi kalau kita mau menghangatin makanan, tinggal masukin ke sini dan klik yang ini aja. Terus untuk bagian sini ini untuk mengatur suhunya, jadi bisa kita naik turunin sendiri. Terus untuk sebelah sini ini untuk mengatur waktunya. Jadi untuk masing-masing fitur ini dia udah ada standar suhu dan waktunya juga. Tapi kita bisa atur lagi manual, jadi tinggal kalian set aja dari sini naik turunin. Ini contoh kalau mau memakai beberapa macam fitur di sini, kalian tinggal klik yang ini bagian menunya. Nah, tinggal pilih aja yang mau dipakai yang mana. Jadi misalkan lagi mau goreng nugget atau mau goreng kentang, tinggal pilih aja yang pertama atau yang kedua. Kalau dalam kondisi beku kalian bisa pilih yang pertama, tapi kalau dalam kondisi tidak beku pilih yang kedua. Nah kayak gini setelah dipencet dia udah langsung keluar suhu standar dan juga menitnya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai suhu yang udah
tertera dari mereka, ya udah tinggal langsung start aja. Tapi kalau kalian mau atur sendiri, kalau misalnya kayak mau kurangin waktunya atau suhunya, tinggal naik turunin aja dari sini. Nah kayak gini. Ini semua touchscreen-nya itu gampang banget ya. Jadi kayak kita sentuh dikit aja tuh dia udah langsung ini. Jadi nggak usah sampai tekan-tekan sampai gimana. Nah ini contoh kalau misalnya mau pakai mode yang pertama, langsung aja pencet tombol powernya. Tuh, kedengaran ya suaranya. Jadi dia langsung otomatis jalan. Suaranya itu cukup halus juga, jadi nggak yang terlalu berisik ya. Tapi tetap kedengeran kalau air fryernya ini lagi nyala. Suaranya itu nggak berisik sama sekali. Nah ini bakal nunjukin 180 itu suhunya, terus 24 itu waktunya. Jadi ini bakal berlangsung selama 24 menit. Nah ini aku lagi mau coba goreng nugget. Ini kebetulan baru aku keluarin dari freezer, jadi langsung aja kita masukin. Aku mulai, ini aku mau jelasin lagi kalau untuk mode yang pertama ini, jadi di sini kalau di buku petunjuknya ini dijelasin kalau itu untuk makanan ringan beku berbasis kentang. Nah itu menitnya itu 22 menit dengan suhu 180 derajat, itu kalau standarnya. Tapi karena ini aku lagi mau coba goreng nugget ayam, di sini juga dijelasin kalau nugget ayam beku waktunya itu cuma cukup 10-15 menit aja dengan suhu 200 derajat Celcius. Jadi kayak gitu. Dan ini udah ditulis ya kalau caranya itu kita harus goyang, putar, dan aduk nanti separuh jalan, jadi supaya merata gitu. Jadi ini aku mau set dulu karena ini bawaannya udah 22 menit dengan suhu 180 derajat, jadi aku mau set lagi untuk suhunya aku naikin jadi 200 dan untuk menitnya aku turunin jadi 10 menit aja. Nah jadi segini aja, kita coba ya. Nah sambil nunggu ini selesai, aku sekalian mau nunjukin kalau di buku petunjuknya ini udah jelas ya semuanya tertera. Jadi kalian nggak usah bingung kalau kayak mau bikin ayam, mau bikin kue, mau suhunya dan waktunya mau berapa menit, di sini tuh udah tertera jelas semuanya. Kalian tinggal baca aja di kertas petunjuknya. Nah di bagian sini juga udah dijelasin lengkap kayak setiap fiturnya itu buat apa aja. Jadi untuk yang tetap hangat itu waktu standarnya itu 30 menit. Terus juga di buku petunjuknya udah dijelasin cara membersihkannya. Jadi nggak usah dicuci sama unitnya, cuma yang bawahnya aja nih yang dicuci. Selebihnya kalian cuma pakai lap-lap aja. Nah ini udah selesai. Nah ini hasilnya goreng pakai air fryer dari Philips ini. Ini jadi merata ya semuanya. Terus juga dia udah mateng juga. Nanti aku tunjukin, aku coba belah. Nah ini aku mau kasih lihat juga untuk bagian sininya. Karena ada 2 lapis, jadi minyaknya itu sebenarnya turun ke bawah ya. Ini aku coba buka. Nah ini tinggal dipencet aja. Tuh, kayak gini. Ini panas ya, jadi hati-hati kalau kalian baru selesai pakai, jangan disentuh. Bagian sini juga masih panas semuanya. Terus waktu mau cuci, pastiin ini udah dingin, jadi nggak dalam keadaan panas. Nah, sambil nunggu ini dingin, karena ini masih panas banget, aku mau coba goreng karage lagi. Jadi ini juga baru aku keluarin dari freezer, jadi kita coba dulu ya. Nah untuk karage ini aku mau coba pakai yang fiturnya untuk yang paha ayam. Sebenarnya ini kan bukan bener-bener paha ayam utuh ya, jadi kalau kurangin juga menitnya. Jadi ini. Nah ini udah selesai. Ini karagenya. Padahal nggak pakai minyak ya, jadi hasilnya udah kayak gini.
Next yang berikutnya, karena aku lagi nggak ada kentang goreng yang bungkusan gitu yang instan, ini aku lagi mau coba goreng kentang juga yang udah aku garemin. Jadi kita tes. Nah ini udah selesai, kita coba lihat. Oh. Nah kayak gini setelah aku tambahin sekitar 4 menit tuh, jadi agak kecoklatan dikit. Hasilnya untuk kentang goreng, padahal nggak dikasih minyak sama sekali dia, tapi hasilnya tetap kayak ada minyaknya, jadi kayak basah-basah gitu, nggak yang kering. Terus yang terakhir aku mau coba goreng ayam. Jadi di sini ada 2 paha ayam yang udah dibumbuin. Nah, aku mau kasih perbandingan. Biasanya kalau pakai air fryer itu nggak usah pakai minyak sama sekali. Tapi kalau aku biasanya, kalau aku mau kasih ke anak aku tetap olesin minyak karena anak-anak masih butuh lemak gitu. Jadi ini aku kasih perbandingan, salah satu bakal aku olesin minyak, yang satu lagi enggak. Jadi bisa dilihat juga hasilnya kalau yang tanpa minyak sama yang dipakein minyak. Nah, jadi ini udah selesai hasil dari menggoreng ayamnya. Tuh hasilnya kayak gini, dia tuh warnanya cakep banget. Matangnya itu merata, untuk waktu dan suhunya itu sesuai standar dari buku petunjuknya ya. Nah, ini 2 perbandingan yang pakai minyak dan tanpa minyak, nggak terlalu ada perbedaan, dua-duanya sama aja. Terus karena ini tempatnya double layer, jadi semua minyaknya itu kesaring di bawah. Karena tempatnya ini bisa dilepas pasang, cara bersihinnya juga mudah banget. Nah ini semua hasil menggoreng pakai air fryer Philips HD9252. Ada yang tanpa minyak, ada yang pakai minyak, tapi nggak ada perbedaan. Semua hasilnya itu matang sempurna dan semuanya juga hasilnya garing. Nah yang pertama ini aku kasih lihat nuggetnya. Nuggetnya juga garing banget, semua isinya juga enak dan bagian dalamnya matang sempurna. Untuk karagenya juga bagian dagingnya juga empuk banget ya. Untuk kentangnya ini karena udah dingin jadi nggak segaring yang awal, tapi hasilnya oke, warnanya juga cakep banget. Untuk ayam gorengnya juga ini yang tanpa minyak, ini karena masih panas banget aku nggak bisa kasih lihat dalamnya, tapi ini semuanya mateng. Dan yang satu lagi ini yang pakai minyak, nggak gitu ada perbedaan karena aku kasih minyaknya juga nggak terlalu banyak. Terus ini aku lagi mau coba fitur menghangatkannya, jadi ini aku ada makanan sisa kemarin yang mau aku hangatin, aku coba ini ikutin waktu standarnya selama 30 menit. Hasilnya dia tetap hangat ya, tapi dia nggak yang panas banget karena ini benar-benar aku keluarin dari kulkas juga. Jadi segitu dulu review aku mengenai air fryer dari Philips tipe HD9252. Di zaman sekarang ini kebanyakan orang beralih menggunakan air fryer. Kalau aku pribadi beralih menggunakan air fryer karena ingin memulai pola gaya hidup sehat, jadi mau mengurangi minyak. Kalau pakai air fryer kita bisa makan makanan gorengan tanpa menggunakan minyak. Jadi bisa makan enak tapi tetap sehat. Untuk perbandingan harga dari kedua air fryer dari Philips ini, untuk tipe Philips HD9252 harganya itu Rp2.075.000. Sedangkan tipe yang Philips HD 9200 harganya itu Rp1.550.000. Nah, buat kalian yang pengen beli air fryer dari Philips ini, kalian bisa langsung cek ke Shopee. Aku udah masukin link produknya di description box, langsung klik aja. Nanti bakal langsung direct ke official store-nya Philips di Shopee. Jangan sampai ketinggalan mumpung lagi ada event 77 Mega Electronic Sale. So, langsung klik linknya aja. Nah, yang spesial di video kali ini aku mau giveaway-in air fryer dari Philips yang tipe HD 9200. Semua rules giveaway-nya udah aku tulis di description box lengkap, langsung aja cek di situ, jangan sampai ketinggalan. Semoga kalian salah satu yang beruntung. Semoga semua sharing aku kali ini bermanfaat ya. Please bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga turn on notification jadi kalian tahu kalau aku lagi ada masukin video-video baru. See you on the next video. Bye-bye.